Dr. Sri Yuliani Masugi, biasa dipanggil AI. Saat ini saya sedang menempuh program magister di The University of Melbourne dengan beasiswa dari Australian Awards Scholarship. Saya menempuh program di bidang public health, untuk sekarang sedang semester 1. Kita juga ada pembicara dari penerima beasiswa AS juga, ada Dr. Putri dan Dr. Reza di sini, dokter. Untuk acara selanjutnya, pembukaan oleh Dr. Awalia. Silahkan, dokter. Oke, ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman, buat adik-adik di seluruh Indonesia yang akan mengikuti untuk acara award talk bagaimana mencari beasiswa ADS di Australian Scholarship Award. Ada berapa semua yang ikut, yang daftar, yang join udah ada berapa? Saat ini yang join sudah 56, dokter. Dari yang terdaftar ada 203. Oke, 203. Oke. Baiklah. Jadi Australian Scholarship Award itu merupakan salah satu scholarship yang prestisius. Kebetulan saya pernah merasakan rezekinya pakai ADS waktu mengikuti suami saya sekolah di University of Melbourne. Nah, waktu itu saya juga alhamdulillah dengan membawa keluarga kita bisa hidup nyaman di sana. Anak saya lahir di sana dan juga kalau kita mendapatkan beasiswa dari Australian dari pemerintah Australia itu kita bisa mendapat manfaat, juga bisa mendaftarkan anak kita di childcare dengan harga yang murah. Pada waktu itu kami dapat di childcare di Melbourne Uni. Jadi kalau misalnya yang pada dapat beasiswa LPDP gitu, mereka bayarnya harus mahal sampai berapa dolar gitu. Banyaklah berlipat-lipat 100%. Tapi karena kami dari beasiswa dari pemerintah Australia waktu itu namanya ADS, Australian Scholarship itu kita bisa dapat harga murah. Jadi nggak sampai cuman berapa dolar gitu. Nah, di Melbourne Uni dia punya childcare yang bagus, kemudian juga untuk anak yang SD juga bisa sekolah gratis gitu, tapi fasilitasnya lengkap. Kemudian juga Australia itu walaupun negara down under, ada beberapa universitas yang memang dia masuk ke ranking yang teratas di dunia. Salah satunya adalah Melbourne Uni. Melbourne Uni itu kampusnya keren, nanti akan diceritain sama mbak-mbak dan moderator yang dapat itu. Tempatnya asik buat hangout, tapi memang sekarang jadi mahal. Dulu waktu saya di sana anak saya masih bayi 98, dan sekarang udah koas, sudah akan ke sana lagi juga. Itu masih murah waktu itu, Dek. Kalau sekarang udah jauh lebih mahal dibandingkan di negara Eropa. Tapi kualitasnya juga bagus. Yang paling penting kita cari universitas yang bagus. Jangan bedanya dengan negara Eropa. Kalau negara Australia sama Amerika itu banyak universitas dan kualitasnya macam-macam. Jadi memang sebaiknya kita ambil universitas yang bagus. Salah satunya Melbourne Uni. Dia yang paling bagus di Asia. Terus di ranking mungkin berapa besar nanti juga bisa disampaikan. Ya gitu aja. Rumah sakitnya juga oke. Kalau yang mau di klinik, kita juga waktu itu saya sempat ikut Melopen di Royal Children's Hospital di rumah sakit anaknya. Waktu itu saya sebagai istri, tapi dapat kesempatan juga ikut penelitian di sana. Gitu. Nah, monggo kita rame-rame mendengarkan dan teknik dan strateginya supaya nanti bisa masuk. Termasuk adik-adik yang 2015 sudah bisa mulai daftar ya, karena kan berangkatnya masih tahun depan ya, nanti dikasih strateginya. Jadi nggak usah nunggu koas selesai gitu. Ya. Oke, terima kasih. Mereka bisa nerima pendaftaran yang S1 juga. Begitu aja, semoga bermanfaat dan nanti bisa yang selanjutnya nanti udah siap adik-adik yang dari Inggris mungkin juga nanti mumpung kita work from home bisa banyak dengerin. Oke, terima kasih, Dek. Saya sekitar begini saja.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi adik-adik yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Wabarakatuh. Baik, Dr. Awalia, terima kasih sekali untuk sambutannya. Kalau begitu kita langsung saja untuk sesi pertama oleh Dr. Dwi Astuti Dharma Putri. Silakan dokter, dipersilahkan. Oke, aku share screen dulu ya. Kedengeran kan, Yai? Kedengeran. Oke, sebelumnya terima kasih dulu atas kesempatan dari alumni FKKM KUGM dan Dr. Awalia untuk kesempatan saya untuk ikut sharing di Australian Award Scholarship ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri dari Pendidikan Dokter Angkatan 2011 atau bisa dipanggil UTI juga. Saat ini saya sedang Master of Clinical Research semester terakhir di The University of Melbourne. Nah, kenapa sih saya tuh bisa ikut Australia Award? Jadi awalnya waktu itu saya jadi asisten peneliti di Pediatric Research Office. Itu Juni 2017 sampai November 2018. Nah, waktu itu saya ketemu Dr. Vika Oktaria yang ada di foto ini. Nah, jadi Dr. Vika itu adalah waktu itu PhD student yang dia punya project tentang pneumonia yang saya ikut waktu di Pro itu. Nah, dari Dr. Vika itu kita dijelasin kalau ada nih kesempatan kamu bisa ikut jadi master atau PhD di Australia dengan beasiswa AAS. Nah, kebetulan kakak kelas kita di Pro itu ada satu yang udah keterima, namanya Mbak Rizka Dinari. Nah, karena dia ikut itu, kita jadi semakin kayak, oh yaudah coba aja kali ya. Nah, terus saya apply AAS waktu masih internship, jadi waktu April 2019 kalau nggak salah, itu jadi saya maksudnya waktu itu bareng nih, waktu internship sama waktu daftar apply AAS, jadi kayak bareng. Jadi selesai internship langsung berangkat pas Januari 2019. Oh sorry, tanggalnya salah. Nah, jadi menurut saya ini penting untuk kamu ngeplan gimana nih, kapan kamu mau apply AAS, karena harus dipasin waktunya. Kalau misalkan kamu mau spesialis, kan harus ada umurnya, rentang umur. Atau kalau kamu pengen kerja dulu nih, kayak biar ada pengalaman, nah itu kan juga harus diplan dulu. Jadi itu silakan diplan sendiri. Nah, ini waktu itu saya ngeplan bareng waktu itu pacar, sekarang suami saya, waktu daftar AS. Nah, alhamdulillah dapat dua-duanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus kenapa sih harus Australia Award Scholarship? Nah, kalau menurut saya, kalau kamu mau belajar di Australia, coba deh consider AS. Kenapa sih? Alasan pertama, karena dia itu well established. Jadi dia udah terbuat dari tahun 1953. Dulu namanya Colombo Plan. Nah, apa sih yang namanya established ini? Karena dia akan lebih structured dibandingin yang beasiswa-beasiswa lain. Jadi dia punya contingency plan. Kayak misalkan untuk corona ini, dia udah punya plan. Oh, jadi kalau misalnya kita udah terlanjur keterima, kita bisa defer. Pokoknya mereka lebih terstruktur karena mereka udah lama kan. Alasan kedua, alasan paling penting. Karena mereka boros banget si Australia Award ini. Jadi dia, bagusnya AAS adalah mereka hampir nge-cover hampir semuanya. Pertama, jelas beasiswa SPP-nya. Yang kedua, biaya kehidupan. Nah, jadi enaknya AS ini dibandingin LPDP, dia punya ada namanya settlement allowance. Jadi kalau kamu pertama kali datang, kamu dapat $5.000 pertama untuk settlement. Jadi kayak untuk, ya istilahnya kayak beli furnitur, beli laptop, kayak gitu-gitu. Ini yang ada di LPDP. Nah, terus juga biaya per bulannya dia relatif lebih banyak dibandingin LPDP. Jadi per bulan dapat 2.300 AUD. Kalau nggak salah, kalau LPDP dapat sekitar 2.100-an, ya nggak sih? Relatif lebih banyak. Per 2 minggu ya? Iya, kita per 2 minggu fortnight. Jadi dan nggak telat itu penting. Jadi pasti uangnya aman. Nah, terus dia juga nge-cover asuransi yang lumayan kan kalau kita harus bayar sendiri. Visa juga diurusin karena kan dari DVET Australia, jadi dia akan ngurus visa lebih gampang relatif. Dapat tiket pulang pergi. Plus dapat kalau kamu lebih dari 1,5 tahun, kamu dapat reunion airfare. Jadi kalau udah setahun dapat tiket boleh pulang ke Indonesia, dapat tiket pulang pergi. Itu kan lumayan ya, karena mereka beneran-bener merhatiin kalau mental health kita kan kayak biar kayak kalau homesick tuh ada kesempatan untuk pulang. Dan itu dibayarin. Alasan ketiga adalah karena
Australia Award itu dia comprehensive coverage. Jadi dia benar-benar memastikan semua awardee yang akan berangkat itu benar-benar akan siap ketika studinya mulai. Dengan 2 cara. Yang pertama PDT, yang kedua IAP. Jadi PDT itu kayak pelatihan bahasa Inggris plus social skill dan kehidupan skill-skill lainnya yang dibutuhkan di Australia yang akan kita dapatkan di Indonesia, either Jakarta atau Bali. Nah, itu nanti waktunya tergantung hasil IELTS kita. Paling cepat 7 minggu, paling lama 9 bulan. Nah, PDT ini penting banget, karena ternyata setelah aku menjalani PDT, akademis di Indonesia sama Australia itu beda banget. Kayak bahkan cara nulis esai aja beda. Nah, si AS ini memastikan kalau kamu nanti sampai di Australia itu udah siap gitu. Jadi nggak kayak, apaan nih, nggak ngerti deh gitu. Nah, sedangkan IAP itu mirip sama PDT, cuma dia lebih spesifik. Jadi dilaksanain di Australia. Dan dia akan lebih kayak, kalau di Unimap, kayak kita bakal diajarin, kalau Unimap ini punya platform nih, kayak kalau di UGM kan namanya Gamel. Nah, kita punya namanya Blackboard, sekarang ganti jadi Canvas. Itu kayak gimana cara yang akses library, terus bahkan hal-hal mendasar kayak, kita diulangi lagi nih caranya kayak bikin reference. Pokoknya benar-benar memastikan kamu sebelum kamu sekolah tuh kamu benar-benar udah siap. Makanya semua awardee itu akan datang 2 bulan sebelum sekolah dimulai. Jadi kita akan lebih siap dibandingin penerima beasiswa lain. Kemudian alasan keempat adalah karena si AS ini punya alumni network yang kuat. Ada namanya Australia Global Alumni. Jadi kan AS ini bukan cuma di Indonesia. Nah, jadi dia itu memastikan bahwa semua alumni itu akan terkoneksi dan mereka bahkan punya acara tahunan. Kayak contohnya di Jakarta ada gala dinner untuk orang-orang yang udah pulang, sama juga ada kayak gig gitu tiap tahunnya. Jadi dia benar-benar memastikan bahwa semua network tuh akan tergabung. Nah, gimana sih tahapan seleksi AS? Jadi sebenarnya ada 2 tahap besar. Yang pertama, itu adalah aplikasi online. Nah, ini biasanya selesai itu April, cuma karena ada corona, diperpanjang jadi 30 Juni 2020, jam 9 Indonesia. Nah, ini semuanya online, jadi semuanya tinggal di-upload sama ngisi-ngisi berkas, termasuk esai. Nah, kalau misalkan nanti lolos atau shortlisted, itu akan diumumin Agustus 2020. Nah, kalau misalnya udah lolos, nanti tahap kedua nih, yaitu adalah interview sama IELTS. Kalau misalkan ini lolos lagi, nanti akan di pengumuman September, kemudian, September itu wawancara sama IELTS-nya, kemudian nanti pengumuman terakhirnya Oktober 2020. Nah, ini tips esai dan interview. Ini dari saya ya, mungkin nanti beda-beda. Kalau esai itu yang pertama jelas tuh, yang penting jawaban kamu singkat, jangan panjang-panjang, karena mereka bahkan punya kayak beasiswa lainnya, jadi ada minimum, maksimal jawaban. Kalau nggak salah 2000 karakter apa ya? Karakter bukan word ya. Jadi jawablah sesingkat mungkin dan pokoknya intinya langsung jawab gitu. Terus kalau menurut saya itu penting untuk menunjukkan benang merah dari life plan-mu. Jadi ada tunjukin apa sih hubungan antara studimu sebelumnya, studi S1, terus job yang kamu lakukan sekarang, master atau PhD yang akan kamu pilih, dan juga future career. Nah, selama kamu punya benang merah itu akan menunjukkan kayak, oh nih orang linear nih, lebih jelas. Kalaupun kamu sebenarnya mau pindah jurusan, itu bisa, cuma dia lebih tricky. Nah, terus yang ketiga adalah jawab sesuai apa yang mereka minta. Jadi sebenarnya semua beasiswa itu kan pasti punya keinginan sendiri. Maksudnya dia, kayak contohnya AS, dia itu punya priority field itu ada 3, nggak salah. Kesehatan, pembangunan, satu lagi apa. Nah, buatlah jawabanmu untuk menjawab keinginan mereka. Baca aja di website-nya ada kok. Maksudnya intinya kamu kaitkan dengan apa yang mereka inginkan. Yang terakhir, jujur. Maksudnya jangan berlebihan. Oh ya, to test esai ini juga penting kalau kamu memberikan sebuah mimpi yang nyata, yang mungkin dilakukan, yang jangan yang kayak, saya ingin membuat Indonesia maju dan sehat, gitu kan nggak jelas, nggak spesifik, terus juga terlalu muluk. Nah, itu jangan kayak gitu. Yang penting realistis. Itu untuk yang esai. Kalau interview, ini sebenarnya lebih susah esai sih menurutku daripada interview, karena kalau esai kan dia online. Jadi pemilihannya tuh cuma kamu nggak bisa berusaha gitu intinya. Kalau interview, yang penting kamu ya wajar lah. Yang penting percaya diri, tetap tenang.
Nah, enaknya interview AS adalah mereka nggak akan ngubek-ngubek suatu hal di luar aplikasi online kamu. Jadi, berusaha pelajari sebaik-baiknya yang kamu isi selama online tadi itu. Karena pertanyaan cuma seputar-seputar itu aja. Nah, ini yang menurut saya penting. Waktu kamu wawancara, pastikan kamu tuh benar-benar udah menunjukkan kalau kamu benar udah siap, aku udah ngerti semuanya, cuma aku cuma butuh beasiswanya aja. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa yang wawancara kita tuh, oh ini orang udah siap nih. Gitu. Nah, sekarang mau cerita dikit tentang jurusan yang aku pilih. Jadi kan aku sekarang Master of Clinical Research di University of Melbourne. Ini programnya 1,5 tahun, ada 150 poin, dengan subjek yang core-nya 125 dan elektifnya 25. Nah, enaknya si clinical research ini, kamu nanti dapat sertifikasi good clinical practice di bagian salah satu subjeknya. Jadi nggak usah bayar lagi. Ini kalau nggak salah buat 3 tahun. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau ini kan cuma 1,5 tahun, tahun pertama, itu nanti kamu benar-benar belajar subjek aja. Jadi nggak ada research-nya. Semester 1 belajar prinsipnya, studi design, sama translational research. Semester 2 baru belajar yang elektifnya sama data analysis dan responsibilities. Nah, nanti tahun kedua baru kamu murni tesis. Nah, kalau jadi kayak aku sekarang aku udah murni tesis aja, udah nggak di kelas lagi. Nah, gimana sih tesisnya itu? Oh, belum. Ini persyaratan masuknya. Jadi sebenarnya anaknya AS adalah yang daftar. Kamu nggak perlu LOA. Jadi kamu tinggal daftar si AS, nanti AS nih yang akan mengakomodir pas kamu daftar untuk jurusannya. Nah, standar sih kalau syaratnya yang pertama, kalau di clinical research ya pertama kamu dari kesehatan, kemudian kamu punya 1 year documented kalau kamu pernah bekerja di area kesehatan itu tadi, dan IELTS-nya 6,5. Nah, kalau di kelas, ini bedanya sama MPH, jadi karena ini adalah jurusan yang relatif baru, kayak baru kurang dari 10 tahun, kelasnya kecil, cuma sekitar 30 orang. Dan pengantaran itu intensif. Jadi maksudnya satu subjek itu cuma 1 minggu. Tapi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, nanti di antara subjek itu kan kosong tuh. Nah, itu nanti ada assignment. Nah, enaknya karena dari jam 9 sampai jam 5 sore dikasih makan. Makannya banyak lagi. Ada makan pagi, makan sore, makan siang, banyak lah. Dan kamu bisa minta, kayak aku maunya halal food, gitu. Oh, dikasih, gitu. Seru lah, jadi kayaknya kalau berangkat sekolah, kayak Mbak ini makan apa ya, gitu. Nah, ini bagian paling seru menurutku dari jurusanku, yaitu tesis. Jadi, ntar tahun terakhir, kamu boleh milih interestmu apa nih. Nah, karena si Master of Clinical Research ini, dia punya partner organisasi banyak. Nah, kamu bisa milih mana nih yang kamu mau. Nah, aku waktu itu milih di Royal Children's Hospital. Jadi, di sana, aku ikut namanya sama Profesor Susan Sawyer di bagian Adolescent Health. Nah, serunya kita beneran dikasih kayak kartu gitu, name tag, dapat meja sendiri, dapat jadi kayak beneran kayak karyawannya Royal Children gitulah. Nah, terus ini juga ada foto waktu dekanat sempat mampir ke Royal Children Hospital waktu nggak salah awal tahun ini. Jadi seru, kamu bisa milih nih, kemarin aku pengen tentang maternal health, nah itu bisa nih ikut Royal Women Hospital. Atau kalau misalkan tertariknya cancer, bisa gabung sama Peter McCallum. Jadi enaknya tesis di clinical research itu, kamu bisa milih apa yang kamu mau, dan udah ada organisasinya, jadi tinggal ikut aja. Nah, gimana sih kuliah selama pandemi? Mungkin teman-teman udah pada bosan ya lihat yang screenshot di kanan ini, kayak semua orang upload di Instastory. Jadi kita semua sekarang pakai Zoom. Nah, untungnya aku adalah karena aku udah di tahun terakhir dan tinggal tesis, jadi kayak aku masih merasakan kelas di offline kelas. Nah, jadi semenjak ada pandemi ini, semua kelas jadi online virtual. Jadi semuanya virtual kelas, habis itu semua yang kayak student service kayak library, stop one, terus webinar, bahkan acara klub student gitu juga online semua. Itu dari aku, mungkin udah selesai, mungkin kembaliin ke Ai lagi. Makasih, Ai. Oke, terima kasih Putri untuk presentasinya. Nanti kita lanjutkan dengan presentasi dari Dr. Reza, setelah itu nanti kita mulai dengan tanya jawab ya. Kalau gitu saya persilahkan langsung untuk Mas Reza, mungkin silakan. Oke. Share screen dulu ya. Udah kelihatan screen ya?
Sudah. Oke. Mungkin kenalan dulu, aku Reza. Aku dulu pendidikan dokter 2010. Sekarang satu jurusan dengan AI di Magister di Public Health. Nah, mungkin di sini sebelumnya ceritaku nanti agak beda dengan Uti, karena Uti kan dia langsung ya, selesai internship bisa langsung dapat. Nah, di sini aku agak muter-muter dulu, tapi kita bisa melihat prosesnya kayak gimana mungkin ya. Jadi nanti kita lihat aja. Nah, ini karena semua dari pengalaman, jadi mungkin nggak akurat juga. Tiap orang nanti pasti punya experience beda-beda, tapi ya nanti kan bisa didiskusikan. Nah, ini ya, ini perjalanan Australia Awards-ku. Dari awal pas pelantikan dokter tahun 2016, saya sempat magang juga, tapi kalau UTI di Pediatric Research Office, Pro, saya di CRO, Cardiology Research Office. Nah, risetnya itu emang klinis. Kita waktu itu, saya ke Dr. Lucia Kristinarti, bahas tentang hubungan biomarker dengan tingkat keparahan pulmonary hypertension. Tapi di sini mulai sedikit terpapar public health karena sedikit banyak kelihatan bahwa adanya kasus jantung bawaan di orang dewasa yang masih banyak sekali di Indonesia itu sebenarnya daripada urusan klinis lebih ke urusan public health juga. Negara maju itu biasanya dari lahir udah di screening macam-macam, tapi karena kita belum, nggak ketahuan, mungkin juga dokternya mungkin nggak pernah sakit juga, tahu-tahu udah parah. Jadi sedikit banyak terpapar. Apalagi salah satu dari risetnya beliau, hubungannya dengan Dinkes. Kita waktu itu mencanangkan untuk bisa screening penyakit jantung bawaan di seluruh anak SD di Jogja. Nah, jadi itu paparan awalnya. Nah, kebetulan juga di sini saya ketemu sama namanya Dr. Dama, sekarang sudah spesialis jantung. Beliau juga Australia Awards Scholar. Terus ya dia cerita gimana benefit dari Australia Awards sama dengan yang ceritain Uti dan Dr. Awalia. Kalian tuh di sini nggak semata-mata international student, tapi kalian punya privilege seperti seorang Australian. Kayak tadi untuk childcare bisa gratis, kalian bisa ya insurance juga gratis, dan banyak opportunity yang lain yang mungkin kalau bukan Australia Awards mungkin nggak langsung tahu. Kemudian ya setelah puskesmas internship ya semakin tahu ya public health. Nah, tahun 2017 itu saya pertama kali daftar AS, sama dengan Uti waktu itu lagi internship, daftar, tapi waktu itu saya daftar MSc Epidemiologi. Saya juga lupa alasannya apa, tapi yang jelas untuk tahap 1 aja nggak lolos. Nah, terus ya udah, nggak lolos nggak apa-apa. Waktu itu banyak teman yang nggak lolos juga, dari angkatan malah nggak ada yang lolos kayaknya. Jadi ya sudahlah, berlalu gitu aja. Tahun 2018, udah selesai internship, saya sempat mengikuti Visipol UGM, itu ada namanya Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama, di mana tugasnya kita riset ke daerah dan evaluasi kinerja Pemdanya. Selama ini evaluasi mereka tuh cuma dilakukan orang-orang Visipol, padahal kan Pemda juga ada Dinkes kan, dan ini pertama kali mereka involve orang dokter, orang kesehatan untuk melihat cara mengevaluasi Dinkesnya. Nah, yang terjadi malah kebalikannya ya, saya pergi ke MAPI waktu itu, kabupaten terpencil banget di selatan Asmat, naik ke sana naik pesawat yang nggak ada bedanya sama angkot, karena udah kursinya cuma 12 atau berapa sedikit lah. Tapi di sana Dinkes terbaik se-Indonesia, namanya Dr. Roni, kepala Dinkesnya, dan kebijakan dia tuh beneran efektif, efisien, akurat. Ibaratnya penggunaan BPJS jadi bagus, CKN jadi bagus, dan kesehatan beneran diperhatikan lah. Nah, itu kemudian terinspirasi saya dari situ, jadi kayak oke, nanti mau daftar MPH aja, karena MPH kayaknya lebih luas yang bisa disentuh daripada sekedar epidemiologi. Tapi nggak shortlist juga. Nah ya udah, karena belum keterima juga, karena saya putuskan untuk PTT di RSUD Waisai di Raja Ampat. Nah di sini saya daftar yang ketiga, MPH lagi, tapi esainya udah berubah, pengalaman kerjanya udah nambah, dan akhirnya shortlist, terus lolos, sekarang saya di sini. Nah, ini fotonya saya ambil di Raja Ampat. Ini mungkin teman-teman bisa menginterpretasinya beda-beda ya. Nah, ini ceritanya, ini 4 hari, ini diambil tanggal 24 Agustus 2018, 4 hari sebelum pengumuman AS-nya. Jadi saya ngerasa agak waktu itu cukup deg-degan, karena pengumumannya molor. Biasanya pengumumannya kan cukup tepat waktu ya, dijanjikan tanggal 21, tapi udah tanggal 24 nggak ada pengumuman. Terus saat itu Papua lagi posisi agak rusuh, sehingga ada restriksi internet. Jadi kemana-mana saya bawa ini HP dengan earphone karena berharap dengar suara ting-tung dari Gmail ngasih tahu kabarnya gitu. Nah, ini cahaya hijau ini kota Sorong. Di sini ada laut sebenarnya, tapi ya cukup kelihatan ya kota Sorongnya. Nah, terus
ya ternyata 4 hari kemudian saya dapat lolos, langsung nelpon Zulfikar ya waktu itu ya ngabari. Gitu. Nah, jadi mungkin yang kali ketiga kali ya, baru suksesnya kali ketiga. Ada yang di English bilang third time's a charm ya. Tapi sebenarnya nggak semata-mata karena kali ketiga. Memang dari tahap 1 sama tahap kedua sudah jauh lebih siap lah. Tadi yang sudah disampaikan sama Uti juga. Pertama untuk urusan persyaratan, secara administrasi semua udah lengkap. Kan saya udah 3 kali ya. Semua udah ada di folder, di dalam Dropbox, udah tinggal upload lah waktu itu. Bahkan saya uploadnya H-1 kalau nggak salah, karena semua udah siap, nggak perlu ditambah lagi kan. Nah, saya lebih banyak kerjanya di esai. Dan seperti yang disampaikan Uti sih, yang penting lugas, jadi nggak usah lama-lama. Mungkin kalian kebiasaan kalau nulis esai berbahasa Indonesia tuh banyak di background-nya ya. Karena menceritakan background permasalahan, baru kemudian kenapa kok ini membawa kalian ke perlu mendapatkan beasiswa. Menurut saya nggak perlu. Paling efisien kayak seperti yang disampaikan Uti tadi. Apa sih yang sudah kalian lakukan, sedang lakukan, sehingga kalian tuh perlu melakukan master dan gimana itu akan berkontribusi dengan kerja kalian. Bagus lagi kalau kalian bisa menyediakan data dengan setiap statement. Waktu itu saya banyak ambil dari Riskesdas, kemudian banyak juga dari penelitian sendiri yang saya lakukan di MAPI tadi. Nah ini juga ya, idealis perlu, tapi tetap harus realistis. Karena kita dokter, jadi pilihan karir kita kan luas ya, dan selama koas mungkin kita lebih banyak terpapar sebagai karir itu sebagai klinisi. Dari 14 stase koas misalnya, stase IKM cuma 2 minggu kan. Nah, jadi mungkin kita nanti akan bikin esai seolah-olah esai saya sendiri nih waktu itu bilang, saya masih pengen jadi spesialis, tapi saya ngerasa master ini perlu. Dan nggak salah sebenarnya kalau bisa menjustifikasi, cuma kadang nanti kalian akan belajar kemana-mana kan. Jadi lebih baik kalian fokus saja apa yang master itu bisa berikan tanpa harus menjustifikasi kalau kalian pengen jadi spesialis. Boleh kok, kalau nggak salah waktu itu Zulfikar, itu suaminya Uti ya, dia bilang dia tetap pengen jadi spesialis dengan alasan Tridharma ya, pelayanan pendidikan pengabdian ya, sehingga bisa-bisa aja seorang klinisi tetap punya karir akademis itu bisa-bisa aja. Tapi itu lebih bagus kalau kalian jabarkan saat wawancara. Karena kalian bisa convince itu ke pewawancaranya dibandingkan baca di kertas yang terbatas 2.000 karakter. Kemudian pengalaman kerja ya. Tentu setelah tahap ketiga ini pengalaman kerja tadi sudah saya jabarkan nambah kan. Sudah sempat riset, sempat kerja PTT. Nah, karena saya PTT di kabupaten kecil, itu rekomendasinya tuh bagus. Rekomendasi saya itu dari Bupati Raja Ampat waktu itu. Karena kota kecil, cuma 100 meter, kantor Pemda dari rumah sakit, dokternya cuma itu aja, semua saling kenal lah. Nah, ini penting ya. Saya di tahap kedua tuh nggak pakai, percobaan kedua nggak pakai rekomendasi karena tidak diwajibkan. Tapi, seperti yang disampaikan tadi, ini kan sudah established lama. Dan prinsipnya ini tuh memprioritaskan government-to-government relationship. Karena outcome yang utama dari Australia Award Scholarship adalah kerjasama antara Indonesia dan Australia itu bagus, sehingga mereka akan butuh orang yang bisa vouch, ini orang siapa sih, ini bisa menjamin awardee ini beneran akan melakukan perkembangan yang diharapkan. Jadi kalau bisa cari rekomendasi yang bagus. Kalau saya sih patokannya COP-nya, semakin COP-nya resmi, semakin bagus. Gitu. Nah, dan coba cap, iya benar, sama cap. Mungkin nggak tahu ya, kalau kemarin Uti dapat dari Pro atau dapat dari Pro ya. Nah, itu kan juga badan resmi ya, jadi pasti lebih bagus dibandingkan nama personal. Kemudian ada kemungkinan juga berasal dari geographic focus area. Jadi ada prioritas untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia, misalnya Aceh, Indonesia Timur kebanyakan, Nusa Tenggara, NTB, NTT, itu dia kotanya 30%, tapi pendaftarnya lebih sedikit. Jadi kalian akan lebih mudah keterima. Nah ini sebenarnya nggak harus ya, tapi menurutku kalau kalian mau PTT ke daerah, itu pasti lebih menjual untuk AAS. Win-win lah. Kemudian di tahap kedua, hampir semua sudah disampaikan sama Uti tadi, aku cuma nambahin yang penting kalian harus berlaku seolah-olah ini kayak skripsi lah. Kayak ini adalah hal yang kalian yang paling tahu gitu loh. Di joint selection team interview nanti ada satu orang expert dari Indonesia dan satu expert dari Australia. Tapi mereka kan menginterview banyak ya, nggak semata-mata khusus kesehatan aja. Jadi kalian harus pede dan kalian harus bisa nunjukin kayak tadi bahwa kalian tuh udah tahu apa yang mau kalian lakukan, kalian cuma butuh
dibiayai untuk sekolahnya. Sementara untuk IELTS-nya saat tahap kedua ini kayaknya bukan syarat kelulusan sih, lebih seperti placement test. Tapi kan IELTS udah bagian dari ini ya pendaftaran untuk Australia Awards Indonesia ya. Jadi kalian tetap minimal harus 6,5 kalau nggak salah ya untuk pendaftarnya, atau TOEFL-nya seberapa gitu. Nanti bisa didiskusikan. Kayaknya tadi ada beberapa pertanyaan tentang IELTS juga. Oke. Nah ini contoh pertanyaan esainya sih. Saya nggak akan berlama-lama, tapi intinya di sini nomor 1 ini ya, akan ditanya kenapa kok kalian memilih course itu di institusi tersebut, dan bagaimana itu akan berhubungan dengan karir kalian ke masa depan. Nah, ini yang penting. Nanti kan kita bahas di bagian MPH. Kenapa kok memilih course itu penting? Karena ya tadi selain ditanya, karena mereka mau tahu kalian tuh sudah identify course secara akurat atau belum. Lalu ini MPH University of Melbourne. Totalnya itu 200 kredit, itu seperti SKS. Tapi kayaknya sejak tahun ini, kalau dokter yang daftar, dia dapat advance standing 50 SKS. Jadi, total kalian cuma perlu ngambil 150 kredit. Artinya, masa studi kalian dipotong dari awalnya 2 tahun, jadi cuma 1,5 tahun. Ya, plus minus lah ya. Nggak dapat reunion tiket airfare misalnya minusnya. Nah, kemudian ada 9 stream, tapi stream ini nggak wajib diambil ya. Ini lebih ke, kalau kalian ngambil elektif tertentu, nanti kalian qualify untuk dapat gelar spesialisasinya. Nah, yang saya ambil adalah rencananya sih Health Economics and Economic Evaluation. Meskipun masih bisa berubah-berubah nanti. Nanti terdiri dari core, itu yang wajib diambil untuk dapat gelar MPH-nya. Elektif, yang harus kalian porsi kalau kalian mau dapat spesialisasinya, sama 25 itu untuk capstone. Itu pilihan. Bisa dijadiin elektif, bisa dijadiin research atau tesis. Tapi ya menurut saya sih hampir semua akan ambil tesis. Karena di Australia, misalnya kalian mau lanjut di sekolah di Australia, salah satu syarat PhD adalah pernah melakukan research. Jadi ini yang diidam-idamkan. Meskipun ada syaratnya ya, di 3 core harus dapat average di atas 75%. Gitu. Nah, ini tipsnya, ini saya kasih CC karena saya ngerasa nggak cukup pantas ya sih. Baru semester pertama, resultnya belum keluar banget. Mungkin nanti lebih cocok Uti sih yang udah 1,5 tahun, atau Ai juga yang lebih rajin dari saya. Tapi ya nggak apa-apa, kita bahaslah di sini. Pertama, komitmen waktu. Nah, ini kenapa harus bagus banget? Karena contact time alias waktu yang dijatah dari kampus untuk ketemu, untuk kuliah, untuk tutorial, itu kadang cuma 25% dari total commitment time. Waktu untuk mengerjakan assignment, baca reading. Jadi, 75% dari yang kalian lakukan itu adalah belajar mandiri. Jadi benar-benar harus punya komitmen waktu yang bagus. Karena kalau enggak, kalian bakal keteteran, merasa deadline masih lama, tapi ternyata ada 4 deadline bersamaan. Nah, itu jadi harus dipertimbangkan jauh-jauh hari. Nah, tapi nggak usah terlalu stres, karena refreshing-nya juga perlu ya. Nah, refreshing tiap orang kan beda-beda. Ada yang suka jalan-jalan, dan di sini bagusnya banyak taman. Ada yang suka belanja, berarti harus bisa manajemen uang. Ada yang suka makan, juga manajemen uang. Nah, ini penting karena cukup banget yang dikasih dari AAS sebenarnya. 1.150 per 2 bulan. Itu, per 2 minggu, sorry. 1 iPhone per 2 minggu. Nah, tapi itu biasanya sekitar 30-50% habis buat rumah. Apalagi kalau kalian pilih Melbourne yang salah satu yang termahal. Kecuali kalian mau ke Tasmania, tapi di Tasmania nggak ada kesehatan nih, nggak jadi. Sydney juga lebih mahal lagi. Nah, jadi meskipun banyak, kalau nggak dihemat pun akan habis. Nah, dan kalau uang habis, kalian akan stres, dan kalau stres nggak bisa belajar. Jadi harus punya manajemen uang yang penting. Nah, ini penting juga. Kalian mungkin ngerasa kalian masuk ke kelas yang semua orang tuh expert banget, udah jago di bidangnya. Mungkin ini second masternya mereka. Ini mungkin mereka sebelumnya S1-nya juga public health, jadi mereka lebih menguasai. Tapi don't be intimidated. Tenang aja, yang penting kalian selesaiin reading yang diwajibkan buat kalian. Baca itu aja biasanya sudah cukup untuk bikin argumen yang bagus. Nah, ngomongin tentang argumen, kalian tuh diharapkan untuk bisa contribute dengan berargumen dengan profesor kalian. Jadi mereka tuh selalu bilang, ini tuh master level, kalian tuh bukan disuapin lagi, tapi kalian tuh berdebat, kalian berargumen, dan kalian menjustifikasi argumen kalian. Mereka akan suka dengar cerita-cerita dari pengalaman kalian selama kerja di Indonesia, atau gimana mungkin sistem yang
diajarkan di kampus, ini kayaknya nggak bisa deh di Indonesia, soalnya orang Indonesia beda. Itu mereka akan suka banget, dan itu akan memperkaya mereka juga, dan mereka sangat apresiatif. Dan nggak perlu khawatir, saat pre-departure training, itu selama 7 minggu minimal, bakal diajarin cara bikin argumen. Nah, ini juga tempat, PDT ini seru banget, ya, menyenangkan lah. Di Bali atau di Jakarta, kalau dapat di Bali, wah, liburan 7 minggu dibayar. Nah, tentang argumen, kalian harus selalu punya stance ya, harus selalu punya patokan kalian tuh mau ngomong apa. Cuma kalau ragu-ragu, ya ngomong it depends tuh juga nggak apa-apa, yang paling penting rasionalisasi. Nah, ini penting juga buat yang punya pasangan, kalau bisa diajak pasangannya. Apalagi yang sudah menikah, kalau bisa daftar bareng. Nah, ini kenapa penting? Karena experience ya. Jadi kan, ini saya AS generasi kedua, orang tua saya juga AAS. Nah, jadi saya ingat banget saat saya kecil, tinggal di Australia, itu kebawa banget selama pendidikan, sehingga orientasinya juga ke sana. Mungkin bisa lebih sih, bisa ke Amerika atau ke Eropa, tapi dapatnya di Australia, mungkin rezekinya di situ. Selain itu, secara praktis juga kalian akan hidup lebih hemat. Kayak Zulfikar Uti misalnya, yang gold standard kita, itu suami istri awardee kan. Nah, hidupnya mereka, income-nya 2, tapi hidupnya bisa hemat, karena untuk rumah bisa cuma 1 kan, seharga 1. Jadi lebih efektif, efisien untuk bersama pasangan. Kayaknya agak susah cari pasangan di sini soalnya. Nah, itu Ai ketawa karena dia tahu rasanya. Nah, yang terakhir, menurut saya jangan takut gagal, relax saja. Kalau misalnya, ini sekarang sudah ada 105 orang di Zoom, dan yang diterima tiap tahunnya itu 250. Jadi kalau kalian semua daftar barengan tahun ini, kemungkinan nggak semua diterima. Tapi nggak apa-apa. Di sini yang mungkin beda dibandingkan dengan kultur Indonesia ya. Kalau kalian gagal, kalian nyoba terus, itu kalian dihargai. Nggak ada cap-nya, maksimal cuma boleh 2 kali atau 3 kali. Banyak teman-teman yang daftar 2 kali, 3 kali kayak saya, 4 kali, sampai 7 kali juga ada. Dan ketika akhirnya mereka dapat, ya mereka tahu eventually mereka pantas kok untuk dapat. Ini benar-benar merit based, artinya kalian akan dipilih kalau kalian memang nggak mungkin yang dipilih itu nggak bagus, insya Allah. Jadi kayak sombong ya. Pokoknya yang penting kalian berproses di situ. Oke, slide terakhir. Oh iya, terkait COVID-19 situation, semua sudah online ya. Karena memang secara infrastruktur untuk online sudah siap, kita udah punya Canvas, dan hampir semua tuh sudah disampaikan di Canvas sejak sebelum COVID-19. Nah, tapi pun kampus juga memberi keleluasaan, kita dikasih waktu adaptasi, totalnya 2 minggu. 1 minggu untuk transisi ke virtual kampus di akhir Maret, sama 1 minggu untuk adaptasi. Jadi kayaknya mereka ngasih, biar nggak stres-stres banget mahasiswanya, dikasih total 2 minggu. Nah, tadi juga disampaikan ya, kesehatan mental kita tuh beneran diperhatiin di sini. Kayak orang pada ngecek apa kabar, dekannya tuh bikin email yang kayak banyak orang yang berbesmili bacanya. Terus banyak keringanan juga terkait weighted average mark tuh kayak IPK. Jadi kita dapat kebijakan 1 semester pertama ini, kalau menurut kita nilainya jeblok, itu boleh nggak dimasukkan ke IPK, biar IPK-nya nilainya bagus. Gitu. Terus dikasih banyak tips gimana caranya biar rental rumahnya bisa hemat, gimana caranya kalau mau daftar support package bisa, dan seterusnya. Jadi mereka sangat memperhatikan kesehatan mental kita, peduli banget lah. Cuma ya memang kita missing out international student experience ya, ini terutama awal-awal saya ngerasa kayak, wah 3 tahun diperjuangin sampai sini online, ya kan, kayak mending pulang, tapi nggak bisa sih. Dan ini kejadian juga sih, kan kita mulai online-nya masuk minggu ke-4. Jadi minggu ke-3 tuh udah mulai bonding sama teman-teman internasional, terus kayak tiba-tiba masuk ke online, mereka juga menyayangkan kayak, ya udah mulai dekat malah dipisahkan oleh COVID. Gitu. Terus terakhir ini, nah ini foto di taman dekat rumah, cuma 5 menit jalan. Kalau kalian nggak pernah ngelihat pelangi di Indonesia, nanti insya Allah di Australia bisa lihat banyak. Karena apa ya, cuacanya sih, Melbourne itu kayak kalian berangkat cerah, nanti baru jalan 3 menit hujan bisa. Nah sebaliknya kalian berangkat hujan, tahu-tahu cerah, bisa ngeliat pelangi kayak gini. Dan ada banyak taman, nah ini biasanya dalam keadaan cerah, akan banyak orang yang duduk-duduk, olahraga. Jadi experience kalian tuh nggak cuma sekedar di kampus saja nanti.
Nah, aku juga sebenarnya mau ngasih foto Unimelt gitu kan, tapi kayaknya kalian bisa cari di Google, tapi foto ini insya Allah nggak ada di Google. Gitu. Selesai. Oke, terima kasih Mas Reza buat presentasinya. Sekarang kita masuk aja ke tanya jawab ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertama untuk Vicky dulu ya. Nah, itu pertanyaannya sudah ada di screen-nya. Jadi ada pertanyaan untuk aplikasi bahasa Inggris, terutama untuk yang PhD. Jadi mbaknya sebelumnya sudah master di Groningen ya? Ini saya jawab nih. Boleh. Sepanjang pengetahuan saya sih, itu tetap diwajibkan untuk punya sertifikat bahasa Inggris. Karena itu bukan dari Australia Awards yang Australianya, tapi dari AAI, Australia Awards Indonesianya. Nah, cuma mereka kan komunikasi bagus ya. Kalau menurut Afif Jatini, kalian susah untuk menemukan tes bahasa Inggris, coba aja di kontak, mungkin bisa ada keleluasaan. Prinsipnya sih syaratnya itu, tapi dikomunikasikan aja dengan pihak panitianya. Ya nggak? Ya, jadi biasanya emang kalau dari AS sendiri, dia sangat-sangat responsif ya. Jadi kalau misalnya selama proses pendaftaran nih teman-teman ada kesulitan mungkin untuk menemukan tempat IELTS atau mungkin ada yang dibingungin dari keseluruhan proses aplikasinya, itu silakan di email sesuai email yang mereka cantumkan di website. Biasanya akan dibales satu kali 24 jam lah oleh adminnya gitu. Tapi setahu saya sejauh ini memang dia tetap meminta IELTS-nya buat salah satu syarat buat PDT juga sih, untuk dia menentukan dapat PDT berapa minggu. Gitu. Nah, pertanyaan Dan untuk tes itu nggak harus IELTS ya? Bisa TOEFL juga untuk pendaftaran. Iya. Dulu aku TOEFL yang 5.000 lah sih, yang murah. Yang ini? Online ya? Bukan, yang paper based. Oke. Oke. Ya, jadi harus IELTS juga kok. Izin bertanya untuk Kak Putri. Untuk Putri, apakah ijazah profesi bisa dipakai untuk pengalaman klinik yang diikuti secara full time? Gimana? Jadi apa harus misalnya kerja dulu di pro setahun? Apakah karena kita kan ada koas ya, dan itu kan ada ijazah profesinya. Apakah itu bisa dijustifikasi jadi pengalaman klinis secara full time? Bisa kalau untuk jurusanku. Asal kamu elaborate di pas daftar online-nya, kalau ada nih internship selama 1 tahun. Kalau koas kayaknya enggak deh. Internship iya. Atau coba di email ke Master of Clinical Research-nya. Cuma setauku koas nggak bisa. Tapi internship bisa. Jadi internship bisa ya? Atau pro kayak gitu-gitu bisa. Magang. Kayak riset, magang gitu bisa. Tempat research sebelumnya. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk Putri lagi. Mohon izin bertanya, terkait clinical research project dan tesis, ada nggak yang cardiac surgery? Terima kasih. Oh ya, ada, bisa. Jadi kamu itu nanti ikut yang di Royal Melbourne Hospital. Cuma nanti harus komunikasi dulu sama si course koordinatornya biar nanti dihubungkan dengan supervisor mana nih kira-kira yang bisa kamu ikutin. Cuma intinya kalau kamu ada keinginan sesuatu, aku pengen bagian ini, tinggal bilang ke course koordinator. Jadi kayak dia yang akan mengkoneksikan kamu dengan supervisor yang bakal sesuai. Cuma kalau cardiac surgery bisa lewat yang Royal Melbourne Hospital. Jadi bukan kamu sendiri yang nyari supervisornya ya, tapi dari course koordinatornya yang arrange itu. Bisa dua sih sebenarnya. Kalau kamu udah kenal, ya kamu bisa kontak langsung. Oh ya, enaknya di Unimelt, enggak sih, enaknya di Australia, semua supervisor tuh bisa dikontak gitu loh lewat email. Jadi kayak kamu email tuh pasti dibales, ya nggak sih? Yeah. Jadi kayak random people, kamu cuma asal kamu jelas kamu siapa, kamu nunjukin, oh aku ini, dari ini, tujuanku ini, itu insya Allah dibales kok sama supervisornya. Jadi antara kamu ngontak supervisor dulu atau lewat course koordinatornya. Oke. Tapi kalau MPH kayaknya harus nyari riset sendiri ya? Atau mungkin ditawarin juga bisa ya? Kalau MPH mungkin kalau kamu misalnya mau nyari sendiri itu bisa, tapi biasanya tiap tahun atau tiap semester itu ada dia ngeluarin list dosen-dosen mana aja yang lagi nyari atau
dalam kondisi dan kita bisa join. Nice. Oke, pertanyaan berikutnya ini izin bertanya lagi. Oh, ini mungkin untuk yang sudah punya keluarga. Apakah KS ada family allowance? Nggak ada nggak sih? Nggak ada kalau uang yang kayak nggak ada uang yang kayak kalau kamu ngajak istri kamu dapat uang tambahan, nggak gitu. Cuma kamu ada beberapa keringanan yang bisa kamu dapetin, kayak contohnya tadi yang daycare tadi itu. Daycare itu mahal banget, satu hari itu bisa $150 atau $1.500.000 per hari. Nah, tapi kalau dan itu tuh kadang-kadang wajib kalau misalkan ibunya kerja, bapaknya kerja, nggak boleh tuh loh yang ditinggal di rumah. Nah, kalau kamu AS, itu kamu dapat keringanan, bisa ngajuin sampai bisa gratis. Kalau nggak salah gratis bisa deh. Atau kayak cuma 10% gitu. Jadi pokoknya lumayan lah. Jadi, nggak family allowance yang bener-bener murni uang, cuma kamu bisa dapat keringanan kayak tadi itu. Kayak daycare jadi murah, atau aplikasi visa dependent nggak bayar, cuma bayar yang pemeriksaan kesehatan, gitu-gitu sih. Nggak direct yang uang langsung dapat, tapi keringanan-keringanan kayak gitu. Oke. Jadi nambahin sedikit tadi untuk yang dijelasin sama Dokter Putri. Jadi biasanya kalau di sini ada daycare yang dikelola khusus oleh pemerintah. Nah, itu biasanya antriannya panjang banget tuh kalau kalian misalnya mau mendaftarkan anak. Tapi untuk award DAS itu ada diskon 80% ya, setahu saya terakhir. Kemudian nanti kalian dibantu untuk namanya Centerlink di sini untuk kalian misalnya mau akses untuk itu. Terus juga kalau ke sini kan berarti ada visa sama harus ada insurance ya. Nah, itu dibantu banget untuk visa dependennya nggak bayar, dan dari pihak AAS-nya, dari Mas Ponconya tuh bantu banget buat ngurusin dependent. Jadi keluarga yang boleh dibawa adalah suami atau istri dan anak. Nah, nanti mereka akan bantu banget. Gitu. Pertanyaan berikutnya, soal IELTS ya. IELTS ya, beda dengan yang di IDP. Sama. Terus yang penyelenggara IELTS-nya itu IDP juga sebenarnya. Cuma sebenarnya sih prinsipnya mereka gini, kalau kalian udah shortlist, itu kalian udah nggak keluar biaya apapun. Nah, ini jadi penting ya. Jadi ada pertanyaan yang tentang apakah harus ada di Indonesia saat mendaftar. Saat mendaftarnya sih kayaknya enggak, tapi saat tes harus. Karena nggak ada pilihan di luar negeri kan. Ya. Nah, cuma begitu kalian mulai tes yang tahap kedua itu, semua biaya tiket dan akomodasi ada lump sum itu dibayarkan. Nah, ini penting. Jadi mungkin yang salah satu mungkin ada yang dengar yang peserta kita ada yang di daerah sekarang. Nah, kalian pilih yang menurut kalian paling efektif efisien. Kayak waktu itu kan saya di Raja Ampat, kemudian saya pilih di Jayapura, dan itu salah ternyata. Karena di Jayapura selisih jarak tesnya itu seminggu, jadi harus bayar hotel seminggu, sementara lump sum-nya nggak mencukupi. Jadi kalau saya pulang ke Jogja, di mana saya punya rumah, bisa lebih hemat. Karena tiketnya dibiayai berapapun. Tapi kayaknya tiket luar negeri nggak dibiayai. Ya, betul. Jadi nah, untuk harus Indo ya? Saat tes, berarti at least ya nunggu shortlist kan, Agustus paling. Untuk pertanyaan kedua, batas waktu mendaftar UNIF-nya berapa tahun? Ini beda dengan LPDP ya. Kalau kita udah keterima AS, mereka yang nyariin buat kita kok. Dan kalau kita udah dapat jaminan dari DFED yang punya AS ini, itu ibaratnya kayaknya nggak akan ada yang berani nolak deh. Yang ada malah kita yang nolak-nolak kan. Banyak teman-teman kita udah diterima, terus kayak, aduh nggak jadi deh, mau pindah tempat lain. Oke, ya, nah, itu berarti udah menjawab juga ya, didaftarkan ya. Pendaftaran. Universitasnya dimanapun selama masih di Australia akan didaftarkan oleh AAS. Dan satu rumpun dengan yang kalian daftarkan. Ya. Pertanyaan dari berikutnya untuk Dr. Putri, topik riset atau penelitian apa yang sedang dilakukan? Bisa diceritakan misalnya proses penelitian selama di Unima gimana? Oke. Jadi sekarang aku lagi bikin scoping review tentang adolescent friendly health services. Jadi sebenarnya kalau kamu riset di sini tuh bisa yang kayak kamu ambil data langsung atau kayak aku nih yang kayak systematic review gitu. Nah, cuma kemarin kan keadaannya waktu itu lagi hamil, jadi kayak meribet deh kalau harus ambil data yang ke lapangan. Jadi waktu itu saya milih untuk sesuatu yang bisa dikerjain sambil duduk. Nah, itu akhirnya saya ambil systematic review. Nah, kenapa saya masih kerja di kantor? Karena supervisornya itu pengen kayak kita bisa langsung diskusi kalau tiap
tiap hari. Nah, enaknya juga karena kerjanya aku di on-site gitu, di Royal Children's Hospital, jadi kalau ada acara, jadi aku tuh ikut organisasinya di sana, namanya Center for Adolescent Health. Jadi se-Australia itu, yang pertama, jadi si Presiden International Adolescent Health Association itu, si Sultan Sawyer itu adalah supervisorku di Royal Children's Hospital. Nah, enaknya adalah, jadi semua kegiatan aku bisa ikut. Jadi misalkan kayak hari Selasa pagi itu ada meeting bareng di Royal Children's Hospital, itu ikut. Atau kayak meeting organisasi kita juga jadi ikut. Terus kalau ada pelatihan jadinya ikut semua. Nah, enaknya itu. Apa sih di pertanyaannya? Proses penelitian di sana. Oh, nah itu kalau misalkan kamu ambil yang nggak ambil data, misalnya yang kayak cuma systematic review. Nah, kalau kamu ambil data, ya sebenarnya mirip sama di Indonesia. Jadi kamu apply etik, terus nanti ambil, cuma di sini tuh etiknya lebih ribet dibandingin, menurutku ya, dibandingin di Indonesia. Jadi, ya sama sih intinya kayak kamu apply etik, habis itu nanti ngambil data, habis itu nanti nulis, ya kayak gitu lah mirip. Cuma seru sih di sini, maksudku karena nggak ada yang lebih pintar gitu loh. Kalau misalkan supervisormu beneran nggak ngerti, dia bakal bilang kayak, oh aku nggak tahu, yaudah coba kita belajar bareng ya gitu. Jadi kayak lebih santai gitu loh, kayak semua belajar bareng. Seru sih. Seru banget memang ternyata. Pertanyaan berikutnya untuk kedua narasumber nih, apakah selama memenuhi kewajiban AAS hanya fokus sekolah atau ada kegiatan lain? Sebenarnya bebas, tapi kita sangat discourage untuk kerja. Karena cukup. Sebenarnya boleh-boleh aja dan banyak juga sih yang ngelakuin itu. Cuma dari pihak AS, dari pihak SCO selalu bilang, udahlah nggak usah kerja, mending kalian fokus kuliah. Tapi bisa banyak dapat penghasilan juga kok. Misalnya kalian jadi research subject, ya kan? Kalian jadi probandus. Kayak kemarin saya jadi probandus dry eye syndrome. Tiap 2 minggu dapat $50 kan, ya lumayan lah. Iya, serunya itu sih. Jadi bener sih kayak kata Mas Reza, AS tuh sangat menyarankan tuh kamu tuh nggak usah kerja. Tapi toh yang kerja juga banyak gitu. Kayak yang jadi loper koran, itu banyak. Yang rolling koran dari jam 2 pagi, gitu duitnya banyak gitu. Nah, cuma kalau sama kayak Mas Reza, aku juga malas kerja. Cuma aku research subject nih, dan itu lumayan banyak, dan lumayan banget. Kayak di sini tuh aku udah melakukan kayak banyak banget deh. Kayaknya aku pernah di MRI. Jadi aku ikut di MRI, itu cuma setengah jam. Dapat $75. Salah, $150. Dapat $1.500, cuma setengah jam. Atau cuma ngisi online kuesioner gitu, dapat sekitar $20, 200 ribuan. Lumayan gitu. Terus kalau misalnya kamu ikut yang sesuatu yang continue, kayak aku ada ikut penelitian namanya dari psikologinya si Unimap, itu selama setahun, aku cuma ngisi kuesioner per minggu. Itu totalnya dapat kayak sekitar $200 gitu. Lumayan lah. Jadi kalau kamu mau nyari uang dari yang nggak penting kayak gitu tuh bisa. Kalau kamu mau kerja juga banyak orang-orang yang sambil kerja, kayak misalkan kan ada restoran Indonesia nih kayak nyuci piring gitu-gitu lumayan. Cuma emang sih Australia tuh selalu menyarankan untuk uangmu tuh cukup, kamu belajar aja gitu. Cuma kan orang-orang punya goal masing-masing ya, jadi ya terserah. Cuma ada kesempatannya. Atau juga gabung organisasi kayak tadi yang kamu bilang itu ya, Putih ya? Ikut magang gitu bisa. Oke, pertanyaan berikutnya, ini TOEFL dan IELTS, ada yang menanyakan lagi nih untuk TOEFL dan IELTS, semua institut atau ada institut tertentu saja? Kayak selama memenuhi standar yang diminta, itu bisa deh. Karena ada TOEFL-nya harus TOEFL PBT atau apa. Kalau IELTS kayak pasti terstandar semua bisa diterima. Kecuali mock IELTS ya. Ya, sejauh ini biasanya semuanya bisa ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Selmani, apa perbedaan Master Clinical Research dengan Master yang berhubungan dengan bidang kesehatan di UOM? Maksudnya apa sih? Proyek tesisnya atau pengalaman studi? Mungkin kenapa clinical research unik mungkin? Ya mungkin kayak apa sih bedanya clinical research dengan misalnya Master of Public Health atau mungkin Master of Audiology atau apa gitu yang lainnya. Oh, oke. Jadi Master of Clinical Research itu spesifik banget. Jadi kalau kayak di UGM itu kan dulu kita ada block research ya. Blok berapa ya itu? Nah, jadi sebenarnya kayak
Ya, 3.1. Kayak blog itu cuma versi 1,5 tahunnya. Jadi beneran kayak super detail. Kalau misalkan, jadi sampai kayak kalau aku mau aplikasi etik, aku pengen bikin penelitian tapi multination nih. Nah, gimana sih aku harus apply etiknya? Ya, sampai segitu-gitunya, sampai gimana sih cara ngejain etiknya. Pokoknya kayak beneran blog 3.1 tapi versi dalamnya gitu. Nah, terus pengalaman studi, jadi kliniknya tuh bukan aku klinis di sini ya, cuma kita tentang clinical research. Terus tips and trick supaya mendapatkan LOA. Nah, enaknya tuh kalau udah di AS tuh dia bakal, kita nggak usah pusing-pusing gitu loh, kayak asal kamu udah, ya kan, asal kamu udah upload semua di Oasis, si online-nya AS itu, selama data yang dibutuhkan di Master of Clinical Research itu udah kamu upload di Oasis, ya udah gitu. Kayak dulu aku nggak usah ngupload tambahan lagi, cuma beberapa teman kayak ada yang dia di Master of Social Worker atau apa gitu. Nah, ada beberapa administrasi yang memang nggak ada waktu kita upload untuk AS. Nah, itu si temanku ini akhirnya di email tambahan, kayak ada wawancara tambahan. Tapi kalau untuk yang clinical research, itu semua persyaratan udah ada di AS. Jadi selama kamu udah keterima AS, ya insya Allah pasti keterima sih. Karena menurutku lebih gampang keterima universitas daripada keterima beasiswanya, nggak sih? Karena selama kamu udah syaratnya itu pasti keterima gitu loh kalau universitas. Tapi kalau AS kan lebih tricky gitu. Jadi mungkin teman-teman fokusnya adalah keterima AS-nya dulu aja, beasiswanya dulu aja. Permasalahan LOA itu gampang karena kita beasiswanya dari pihak pemerintah AS, jadi emang dari pemerintah Australia, jadi mereka memang yang akan bantu kita untuk dapetin LOA-nya. Jadi kita udahlah tenang aja, nggak usah ngubungin. Fokusnya adalah gimana kita ngedapetin beasiswa AS-nya dulu aja. LOA-nya itu insya Allah nyusul kok. Iya, tapi ini juga sih, aku nambahin ya. Kebalikannya juga mungkin kalau kalian pengen banget ada jurusan yang mau kalian ambil dan kebetulan di Australia, itu tetap misalnya nggak dapet AS-nya pun kalian daftar untuk cari LOE pun bisa-bisa aja. Dan kayak disampaikan sama Uti, banyak kok kayak IDP, atau kalian bisa daftar sendiri juga, yang mana kalian cuma butuh masukin administrasi aja, nggak ada essay, nggak ada apapun, dan mereka bisa nunjukin lulus atau nggak lulus. Nah, karena kalau misalnya kalian mau cari beasiswa lain pun bisa-bisa aja sebenarnya. Apalagi kalau yang research, itu lebih banyak lagi kan biasanya beasiswa dari kampus, dari mana. Oke, ya. Ini untuk Mas Reza mungkin ya. Ini untuk peminatan di MPH, ditentukan salah semester berapa? Karena katanya di web harus mengambil modul wajib peminatan ya. Kemudian saya belum paham untuk tugas akhir capstone itu seperti apa Kak gambarannya? Oke. Jadi peminatan tuh sebenarnya dimulai dari semester 1 sih. Cuma contohnya aja nih, kan saya sekarang ada 4 mata kuliah. Biostat sama epidemiologi ini wajib. Kemudian Health Economics dan Health Program Evaluation. Nah, 2 yang terakhir ini, mereka tuh spesialisasi yang berbeda sebenarnya. Health Economics ya punya Health Economics, Health Program Evaluation punya Health Program Evaluation. Nah, saya pun bisa ambil Health Economics di semester 1 atau semester 3 kan. Tapi karena saya udah ngerasa, oke, kayaknya pede lah mau ambil Health Economics, mulai ambil dari semester 1. Nah, yang dimaksud harus mengambil modul wajib peminatan tuh lebih ke, jadi prerequisite sih, kayak tadi yang saya jelaskan ya. Untuk dapat gelar spesialisasi Health Economics itu saya harus ambil HE1, HE2, Economic Evaluation 1 dan 2 ya? Iya nggak? Iya. Iya. 4 itu, baru nanti saya lulus dengan gelar MPH HEEE, Health Economics and Economic Evaluation Stream, HE3 stream. Dan begitu juga dengan stream lain, kayak HPE, dia harus ambil HPE 1, HPE 2. Nah, ini sebenarnya kalian nggak perlu khawatir. Kalian cukup gambarannya aja kayak gimana. Karena nanti urusan milih mata kuliah itu akan jadi concern sendiri saat kalian IAP. Gitu. Yang penting kalian baca aja, kalian lihat, oh ini stream yang kalian mau, gitu. Nanti yang penting bisa menjustifikasi stream tersebut. Gitu. Oh ya, untuk capstone, capstone itu kan intinya ibaratnya opsional ya, bukan opsional. Jadi kalian bisa milih mau ambil elektif lain, atau mau riset, atau mau magang. Nah, dari 3 pilihan tadi sih sebenarnya yang paling bagus riset aja, karena bisa jadi prerequisite untuk nanti PhD. Nah, tapi tadi ya, untuk PhD pun minimal harus dapat 75% di biostat, epidemiologi, sama qualitative research. Jadi kalau kalian nggak dapat itu, ya mau nggak mau harus ambil non-research. Gitu. Oke.
Pertanyaan berikutnya, ini apa setelah lulus langsung dapat qualify untuk apply post study work visa selama 2 tahun? Ini penting ya. Ini enggak ya, kita di-ban dari Australia. Nggak di-ban beneran. Boleh temporary visit, tapi kita nggak bisa long-term visa selama 2 tahun begitu lulus. Jadi benar mereka harapannya pulang, kerja dulu kayak atau apa dulu kayak. Kalau mau sekolah di luar negeri lain boleh, tapi nggak boleh ke Australia dulu. Jadi misalnya kamu dapat master di S2 di Australia, terus kamu pengen lanjut PhD, nah tetap harus pulang dulu, kemudian nanti apply lagi, balik lagi. Tapi memang ada beberapa case, misalnya ada salah satu kenalan saya di sini, dia habis master langsung lanjut PhD, jadi nggak pulang. Tapi itu case-nya adalah... Ya, itu case by case sih. Ya, itu case by case, di mana project-nya itu emang, dari master itu emang suatu project gede yang kalau dia pulang, project-nya akan berhenti kan. Jadi dia ngajuin itu ke AS dan boleh lanjut. Suaminya Dokter Vika kan kalau nggak salah gitu ya. Tapi setahu saya sih dia LPDP ya, yang PhD. Ya, asal sebenarnya boleh, asal besonya lain. Kalau AS nggak mau nih dia bayarin PhD kamu. Cuma kalau kamu apply beasiswa dari kampus itu bisa, atau LPDP aku kurang tahu ya. Tapi kalau dari kampus bisa. Ya, tapi seenggaknya kan bisa untuk nggak pulang ya. Iya. Untuk kerja kayaknya nggak ada justifikasinya deh kalau kerja. Kalau kerja enggak. Dari komponen aplikasi nih, apa yang paling diprioritaskan? Misalnya esai atau academic record atau pengalaman kerja? Ini merit based sih. Kayaknya semua diperhitungkan sih. Dan mungkin bagi tiap orang bisa beda-beda. Kalau kalian seorang PNS, itu kalian udah dapat poin sendiri karena kalian government based kan. Jadi mungkin nanti kalian akan bersaing dengan PNS lain, bukan bersaing dengan yang private kayak kita. Nah, tapi kalau saya lihat sih, pertama saya ngeliat ya ada fresh graduate teman dari UMY, dia lulus Februari, April daftar dan langsung keterima. Saya lihat application-nya tuh emang jangan dia ini sih, semua pengalaman kerja sebagai mahasiswa dicantumkan. Yang mungkin bagi kita mungkin nggak kelihatan kayak kerja ya, tapi magang di sini, ikut proyek ini, itu semua dimasukkan. Jadi kayak jangan underestimate apa yang udah kamu lakukan lah. Kalau menurut kalian patut dicantumkan, cantumin aja. Oh, sama menurutku juga tips tambahannya, kamu harus, menurut kan beberapa, itu kan opsional kayak rekomendasi gitu-gitu. Nah, untuk bikin kamu lebih prominent, ya masukin semuanya. Kalau aku kemarin, pokoknya semua opsional aku masukin, kayak rekomendasi aku masuk. Pokoknya gimana caranya kamu nunjukin kalau kamu lebih dibandingin yang lain. Ya dengan cara opsional masukin aja pokoknya. Pertanyaan berikutnya, untuk persyaratan seperti transkrip dan ijazah perlu ditranslate ke dalam bahasa Inggris nggak? Karena ada informasi katanya kalau submit di AI tidak perlu, tapi harus disiapkan ketika shortlist dan lulus ke wawancara. Ya, sudah terjawab itu jawabannya. Saat pendaftaran nggak diperlukan, tapi biasanya nanti diminta saat dokumen Australia Awards Indonesia. Nanti bedanya kalau kalian sudah submit di awal, nanti begitu begitu lolos malah, waktu kalian PDT, itu kalian nggak perlu lagi submit dokumen apapun kalau udah dari awal siap. Cuma emang kalau sempat karena masih Juni, menurut saya sih semua disiapin dari awal aja. Saya karena udah siap dari tahun-tahun sebelumnya, semua masuk saat PDT udah nggak submit dokumen tambahan lagi. Dari semuanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya, persyaratan nih, dikatakan jika prodi yang dipilih ada sekitar 50% berupa research, apakah kita harus submit proposal rencana penelitian kita? Jika iya, formatnya seperti apa? Itu tergantung jurusannya. Kalau yang kayak, jadi kalau yang Master of Clinical Research, kamu nggak harus punya proposal dulu, karena kan sebenarnya Master by Coursework. Kecuali kamu beneran Master by Research yang full, nah itu harus pakai. Cuma itu tergantung per jurusan banget. Jadi mendingan kalau kamu mau daftar, itu email si jurusannya. Kan pasti ada tuh kalau kamu buka yang jurusan di Unimap itu, nanti ada kayak contact person-nya. Nah, kamu tinggal email ke situ. Mereka cukup responsif untuk hal ini. Jadi nggak harus kalau yang Master of Clinical Research ya. Ya, tapi kalau yang research lain, mungkin MRes gitu ya mungkin yang pakai. Oh, biomed kayaknya pakai deh, nggak sih? Ya, jadi, tapi harus dibedain dulu ya. Kalau memang teman-teman misalnya daftarnya Master by Research, berarti memang harus ada proposalnya. Tapi misalnya, saya, Uti, Mas Reza, kita semuanya daftar Master by Coursework. Jadi kita nggak pakai proposal. Jadi memang cuma mengisi sesuai aplikasi. Gitu. Itu memang ada perbedaan. Formatnya ini kan yang tanya juga di bawah,
prinsipnya sih emang harus punya supervisor biasanya untuk master by research. Ya, dia mirip-mirip semi-PhD. Kalian pede aja, kalian email dengan subjek besar-besar, prospective student itu biasanya menarik perhatian. Ya. Dan Pertanyaan baca berikutnya. research-nya mereka. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk Uti, bisa kegiatan part-time lain nggak ya? Katanya lebih seru jika bisa part-time, tapi saya ragu untuk Fakultas Kedokteran Unimap bisa fleksibel atau enggak. Oh, bisa banget. Kayak contohnya, Royal Children's Hospital itu punya beberapa program yang kamu bisa apply untuk part-time. Nah, tapi itu tergantung kelasmu. Tapi sebenarnya bisa banget kok. Kayak contohnya, kalau aku nih, kayak subjekku kan cuma seminggu. Jadi 1 bulan, 1 minggu full kelas, 3 minggu ngerjain tugas. Nah, di area 3 minggu ini kan kamu bisa banget. Atau kayak MPH tuh kayak Zul tuh dulu juga kelasnya cuma Senin sama Rabu apa ya. Jadi kayak Selasa, Kamis, Jumat tuh bisa kosong. Nah, ini kamu bisa nih part-time. Dan part-time di sini tuh lebih terbuka. Jadi kayak mereka buka aplikasi online, yaudah kamu daftar aja. Cuma emang lebih sulit sih untuk keterima, karena saingannya kan juga lebih berat ya, karena internasional. Cuma bisa banget. Tergantung kamu pengennya apa, tinggal buka websitenya, cari lowongannya, daftar. Minatnya lebih banyak ya? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya nih PDT. Soal PDT ini semacam program matrikulasi. Tadi disebutkan ada yang 7 minggu sampai ada yang 9 bulan. Indikator lamanya PDT ini apa nih? IELTS. Jadi kalau 7 minggu itu kalau semua IELTS-mu overall band-nya minimal 6,5 lah ya. 6,5 dengan tidak ada nilai yang minimal, dengan nilai per konten minimal 6, ya nggak sih? Iya. Kalau misalkan kamu 6,5 overall band-nya, tapi ada yang di bawah 6, kamu jadi 9 minggu. Yeah. Pokoknya intinya, semua itu akan tes ulang untuk IELTS, kecuali yang 7 minggu. Ya kan? Iya. Teman-teman yang biasanya 9 bulan nih, biasanya yang IELTS-nya misal 5,5. Nah, itu ada beberapa teman saya yang 9 bulan, itu emang karena IELTS-nya. Jadi emang dia inginnya ketika kalian sampai di Australia itu udah bisa ngomong dalam bahasa Inggris, jadi memang dibikin lebih lama ketika IELTS-nya dirasa masih kurang. Atau cuma PDT dikasih duit nggak sih dulu? Iya. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa, kalau 9 bulan pun kayak udah anggap aja kamu udah dibayar 9 bulan. Berapa ya dulu dapetnya? Lumayan kok. 3,150 apa ya? Iya, lumayan lah, bisa buat ya nambah-nambah. Jadi kemarin aku sama Mas Reza itu dapat PDT di Bali. Jadi waktu kita di Bali per bulannya dikasih 3,150 per bulan. Jadi aku waktu itu PDT bulan apa? September ya Mas ya? September sampai Oktober. Berangkatnya Januari, tapi dari September sampai Januari itu sampai Desember itu kita tetap menerima paket money-nya itu tiap bulan. Gitu. Oh iya, jadi begitu kita lolos, kita udah dianggap kontrak sama mereka, kita dari gaji sampai kita berangkat. Lumayan. Ini untuk yang belum punya sertifikasi IELTS nih, nanti dibantu biaya tesnya atau memang kita sudah masuk list interview? Ini udah yang untuk yang udah masuk sih. Asumsi shortlist nanti masuk saat dibiayai saat interview. Terus kalau kita lolos nggak dikasih ke kita, tapi kalau kita nggak lolos dikasih buat kita. Jadi nanti, tapi memang untuk aplikasi awal yang sekarang kalian tetap harus punya IELTS. Nanti setelah kalian sudah lulus dari aplikasi dan dipanggil untuk wawancara, nanti ada tes IELTS dari AAS, tapi yang itu udah dibiayai. Jadi udah tenang aja. Kalau masa studi, misalnya ada yang bekerja gitu, apakah harus urus izin kerja? Enggak sih, tergantung. Visanya tuh eligible untuk kerja 40 jam per 2 minggu ya? 2 minggu. 40 jam per 2 minggu. Tapi memang beberapa jenis pekerjaan membutuhkan SKCK, misalnya kalian mau kerja jadi babysitter atau apa, mungkin butuh izin khusus. Ya, butuh training ya. Misalnya kalian kalau di sini salah satu yang gedenya itu adalah aged care, jadi rumah untuk orang lansia. Tapi kalau misalnya kalian mau kerja di aged care misalnya, itu butuh training kalau saya minimal 17 jam atau semacamnya. Setelah itu kalian baru boleh kerja. Gitu. Tapi bukan izin kerja sih yang harus diurus tuh, semuanya harus ngurus namanya TFN, itu untuk tax-nya gitu. Apa sih NPWP-nya lah. Ya, NPWP-nya. Mungkin itu udah pernah dengar ada jurusan Master Sport Nutrition di Unimap atau di Australia, kira-kira di mana? Di Deakin ada deh. Deakin University ya?
Ya mungkin di Deakin. Tapi kalau nutrition ada juga di Sydney. Itu juga biasanya cukup banyak juga peminat teman-teman dari Indo yang ngambil nutrition di Sydney. University of Sydney. Oke. Tips untuk membuat proposal dalam pendaftaran Master Course by Research. Ini tadi. Kita nggak ada yang research sih sebenarnya. Aku kurang tahu sih. Saya sempat ditawarkan dari suaminya Dr. Vika juga untuk cobalah ambil Master by Research. Prinsipnya sih sebenarnya kalian kontak supervisor dulu, tanya ada research yang bisa dikerjakan atau enggak. Nanti kalau emang kadang bisa ditawarin aja, kalian cuma ikut mereka, atau kadang juga kalian yang harus nyiapin dari awal, kira-kira riset idenya apa, nanti di brainstorm bareng. Gitu. Jadi tergantung kesiapan masing-masing sih. Kalau emang udah punya ide mau ngelakuin apa, cari supervisor yang mau nerima, kontak aja. Tapi kalau belum, kontak aja dulu, tanya apa yang bisa dikerjain. Misalnya ini tips aja buat misalnya yang mau nyari research di Unimelb misalnya, terus bingung nih kira-kira kita kontak siapa ya? Cari aja di website-nya, namanya Find Expert Unimelb. Jadi nanti di situ kalian bisa ngelihat lecture-lecture di Unimelb, bisa kalian lihat dari nama, bisa kalian lihat dari spesialisasinya dia di apa, atau kayak dia kerjanya di mana, itu bisa. Jadi Find Expert Unimelb. Sorry. Yang Hardianti Marina nomor 3 ini maksudnya kalau lagi kerja terus mau sekolah, itu harus izin atasan. Misalnya ada yang bekerja. Oh, oke, iya. Atau cuti sih biasanya. Kalau PNS sih terutama yang izin bekerja ya, tapi kalau yang non PNS ya biasanya dipecat mungkin. Resign. Jadi kalau teman-teman PNS, biasanya mereka ke sini paspornya khusus, paspor biru, di mana mereka dari paspor dinas ya. Jadi mereka tetap nerima gaji bulanan, tapi nggak terima tunjangan dan lain-lain. Tapi itu memang harus ada izin dicap dan ditandatangani oleh atasan mereka. Tapi kalau misalnya dari kami bertiga di sini belum ada yang PNS, jadi waktu itu kita PTT masing-masing dan kita resign dari rumah sakitnya. Begitu udah keterima. Gitu. Ada yang Mbak Afif ya nanya kontak yang tertera di website dan juga sudah coba kirim alamat email tapi tidak berhasil. Info kontak. Oh, oke. Coffee ya. Kontak siapa ya? Misalnya kalau yang coba clinical research. Oh, AI. Clinical research ya? Iya sih. Kalau AI harusnya jawab sih. Kalau clinical research nanti coba kontak aku, nanti aku kasih emailnya course coordinator. Tapi kalau AI biasanya balas nggak sih? Biasanya bisa. Coba nanti bisa dikomunikasiin lagi ya. Ini satu lagi untuk menanyakan course seperti clinical research di UOM, apakah kita harus membuat proposal untuk aplikasi AAS? Enggak, karena dia master by coursework, jadi nggak perlu. Iya. Oke. Jawabannya pendek ya? Iya. Intinya kan proposal kalau kamu master by research, kalau kamu master by coursework nggak perlu. Nggak usah ya, karena udah waktu di aplikasi itu. Oke. Betul yang dimaksud. Oh, jadi yang dimaksud AI-nya. Flowers Indonesia ya. Ini ada yang menanyakan juga nih, persyaratan untuk S3 apakah sama dengan master? Beda ya. Kalau S3, jadi ada beberapa perbedaan. Jadi misalnya S3 tuh kamu harus ada proposalnya. Kemudian nanti ketika lolos juga waktu diwawancara juga kamu diwawancaranya cuma bisa di Jakarta, dan ketika proses wawancara itu juga ada presentasi proposal. Jadi nanti kalau kamu presentasi proposal untuk S3-nya mau apa, lalu kemudian ditanya-tanya seperti mini tesis lah. Setelah itu nanti ketika sudah lulus juga PDT-nya juga beda. Misalnya cuma bisa PDT Jakarta. Jadi memang persyaratan secara umum sebenarnya sama. Jadi identitas, ijazah, dan lain-lain itu sama, tapi memang ada kekhususan khususnya mengenai proposal research-nya gitu. Oke. Wah, karena di sini sudah mau berbuka puasa, mungkin terakhir ya. Ini buka puasanya sekitar 5-10 menit lagi, jadi ini pertanyaan terakhir. 3 menit lagi sih. Saya alumni sejarah UGM, berminat meneliti tentang sejarah kesehatan atau lainnya untuk AAS, ada batasan umur nggak? Saya punya IELTS tapi 6,5 tahun 2015. Masih bisa nggak?
Batasan umur sih enggak ya. Kayaknya membedakan juga umur berapapun bisa, nyoba berkali-kali pun bisa. Tapi untuk IELTS-nya, setahu saya IELTS itu cuma berlaku 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi udah nggak berlaku by default sih kalau itu. Ya, jadi kalau untuk umur insya Allah nggak ada batasan, silakan dicoba aja Mas. Cuman mungkin IELTS-nya ya yang perlu diperbarui. Gitu. Oke, saya rasa terima kasih untuk hari ini Mas Reza dan Uti, juga semua peserta yang hadir di sore hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan misalnya mungkin ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti bisa kontak-kontakan aja. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih juga untuk bagian alumni FKKMK UGM dan Kanal Pengetahuan UGM untuk waktu dan kesempatannya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti untuk slide-nya akan bisa dibagikan ya. Oke. Terima kasih. Ini udah saya kok.